Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudania, mahasiswa Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pasca panen yang ada di tingkat petani dan pedagang dan bagaimana cara mengatasinya. Kerusakan yang ditimbulkan akibat penanganan pasca panen yang kurang baik mencapai 20 hingga 30%, sehingga pendapatan petani yang seharusnya mengalami peningkatan tetapi malah mengalami penurunan. Komoditas hortikultura memiliki karakteristik yang mudah rusak. Oleh karena itu, sangat diperlukan penanganan pasca panen yang khusus untuk menghindari kerusakan pada produk. Jika dalam penanganan pasca panen tidak baik, maka akan menyebabkan nilai jual dari produk tersebut mengalami penurunan, bahkan tidak laku dijual di pasaran. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada petani cabai yang dilakukan di Jembatan 12 menyatakan bahwa serangan cendawan dan hama menjadi permasalahan yang mengakibatkan timbulnya penyakit keriting dan penyakit antraknos pada cabai, sehingga mengakibatkan berkurangnya mutu dan kualitas cabai pada saat panen. Dalam mengatasi masalah tersebut, petani hanya menggunakan pestisida yang harganya cukup mahal, sehingga mau tidak mau petani juga harus menaikkan harga cabainya. Hal itu yang mengakibatkan melonjaknya harga cabai di pasaran. Setelah pemanenan, petani melakukan sortasi dan langsung mengantarkan hasil panen cabainya ke agen dengan menggunakan mobil bak yang terbuka. Menurut Taufik 2011 menyatakan, selama pengangkutan dengan menggunakan mobil bak yang terbuka, cabai dapat mengalami kerusakan mekanis dikarenakan kontak dengan cabai yang lain. Akibat goncangan, kerusakan fisiologis juga bisa terjadi akibat gangguan metabolisme yang terjadi pada cabai. Proses respirasi masih berlangsung dalam cabai yang ditumpuk sehingga menghasilkan H2O, CO2, dan energi dalam bentuk yang panas. Jika panas yang berlebihan dihasilkan akan mengakibatkan cabai menjadi layu, respirasi makin cepat, dan jaringan sel mati. Hartuti dan Sinaga 1963 juga menyatakan bahwa pengangkutan cabai dengan jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan keranjang bambu karena dapat menekan susut bobot hingga 0%, tingkat kerusakan 1,30%, dan kesegaran cabai cukup baik. Kemasan karton atau kardus dengan kapasitas 20 kg dapat digunakan bila dipadukan dengan karung jala yang dimasukkan ke dalam kardus yang berventilasi. Sedangkan permasalahan yang ada pada pedagang yaitu produk hortikultura yang didapat dari pedagang lain cukup mahal, sehingga terjadinya tinggi harga jual yang membuat barang dagangan kurang laku dan baru habis 3-4 hari. Karena konsumen lebih memilih membeli dengan pedagang yang harganya lebih murah. Hal itu berdampak kepada kualitas dan mutu barang dagangan yang dijual, yang membuat cepat busuk dan layu apabila barang dagangan tersebut tidak segera habis. Untuk mengatasi masalah tersebut, pedagang tidak melakukan apapun dan hanya dibiarkan begitu saja sampai sayurannya busuk. Berdasarkan beberapa penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pedagang tersebut. Menurut David 2018 menyatakan bahwa penggunaan ruang pendingin cocok untuk penyimpanan cabai karena dapat mempertahankan kesegaran produk untuk waktu yang lebih lama. Kondisi optimum cabai merah segar berada di antara 5 hingga 10 derajat Celcius dengan kelembapan relatif yaitu 95%. Penyimpanan pada suhu yang lebih rendah juga dapat menyebabkan chilling injury yang akan menyebabkan produk menjadi lunak, munculnya bintik-bintik dan lubang pada permukaan kulit, serta sangat rentan terhadap kebusukan. Penggunaan suhu yang rendah juga dapat
mempertahankan kesegaran cabai, tetapi suhu yang digunakan juga harus sesuai sehingga dapat mempertahankan kesegaran cabai 2 hingga 3 minggu. Hal ini sejalan dengan pendapat Multiwulandari et al. 2020 yang menyatakan penyimpanan pada suhu dingin akan menekan enzim respirasi agar aktivitasnya serendah mungkin, sehingga laju respirasinya kecil serta dapat menurunkan sensitivitasnya terhadap gas etilen dan mengurangi kehilangan air, sehingga produk tetap terjaga kesegarannya. Setiap produk hortikultura memerlukan suhu yang berbeda-beda terhadap penyimpanannya. Penyimpanan yang baik dapat memperpanjang umur dan kesegaran produk hortikultura tanpa menimbulkan perubahan fisik atau kimia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 2010 juga menyatakan bahwa salah satu cara yang efektif dalam dilakukan penanganan pasca panen ialah dengan menurunkan laju respirasinya dan metabolisme dari produk yang dipanen. Penekanan laju respirasi dan metabolisme dapat dilakukan dengan menurunkan suhu ruang penyimpanan produk. Hal itu sejalan juga dengan pendapat Rohmat 2014 yang menyatakan bahwa suhu rendah dapat memperpanjang umur simpan sayuran dan dapat mengurangi aktivitas enzim klorofilase yang dapat merusak klorofil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.